Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa soal uraian. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Serisya Narati dengan NIM 2024720112, kelas B Strategi Pembelajaran. Selanjutnya yang pertama, dalam pembelajaran berbasis deep learning, refleksi menjadi bagian penting. Nah, rancanglah kegiatan refleksi siswa setelah mereka melakukan proyek mengenal motif batik daerah dalam konteks pembelajaran matematika, geometri, dan pola. Berikut adalah rancangan kegiatan refleksi siswa setelah melakukan proyek mengenal motif batik daerah dalam konteks pembelajaran matematika, geometri, dan pola. Yang pertama itu adalah diskusi kelompok, di mana siswa akan berdiskusi dalam kelompok kecil mengenai pengalaman mereka selama membuat motif batik daerah. Nah, dalam diskusi ini difokuskan pada yang pertama, bagaimana pola-pola geometri yang mereka temukan dan gunakan dalam motif batik. Nah, yang kedua, kesulitan dan cara mereka mengatasi tantangan dalam mengenali dan mereplika pola. Lalu rancangan kegiatan refleksi yang kedua itu adalah presentasi refleksi individu, di mana setiap siswa akan membuat catatan refleksi tertulis yang meliputi bagian paling menarik dari proyek tersebut. Yang kedua itu ada konsep matematika yang paling mudah dan paling sulit mereka pahami. Yang ketiga itu ada manfaat belajar matematika melalui motif batik bagi pemahaman mereka. Lalu yang keempat, ada harapan dan ide kegiatan menarik pada pembelajaran serupa di masa depan. Perencanaan yang ketiga itu adalah tanya jawab di kelas. Nah, di sini guru akan memfasilitasi sesi tanya jawab di kelas dengan berbagi pertanyaan. Yang pertama, apa yang kalian pelajari tentang keterkaitan antara seni budaya dan matematika? Lalu yang kedua, ada bagaimana kegiatan ini membantu kalian dalam memahami geometri dan pola? Lalu yang ketiga, apa yang bisa kalian perbaiki atau tambahkan untuk proyek berikutnya? Lalu rancangan kegiatan refleksi yang keempat itu adalah penggunaan media visual. Nah, pada penggunaan media visual ini, siswa diminta untuk membuat papan visual atau poster yang menampilkan motif batik hasil karya mereka dengan keterangan tentang elemen geometri yang terlibat. Nah, media ini menjadi alat bantu untuk merefleksikan dan mengkomunikasikan pembelajaran mereka. Nah, rancangan ini mengajak siswa untuk merenungkan proses belajar mereka secara kritis, mengaitkan aspek budaya dengan konsep matematika, serta mengembangkan kemampuan komunikasi. Dan selanjutnya ada uraian yang kedua itu adalah jelaskan strategi guru dalam memanfaatkan permainan tradisional seperti congklak atau engklek sebagai media pembelajaran numerasi yang menumbuhkan kesadaran budaya lokal dan berpikir kritis siswa. Strategi guru dalam memanfaatkan permainan tradisional seperti congklak atau engklek sebagai media pembelajaran numerasi bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran budaya lokal sekaligus mendorong berpikir kritis siswa. Mari kita pelajari lebih dalam dari strategi guru. Strategi yang pertama yaitu integrasi konsep numerasi dengan nilai budaya lokal. Pada strategi yang pertama ini, guru akan mengaitkan aktivitas permainan tradisional dengan konsep numerasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, pola, dan strategi berhitung. Misalnya, dalam permainan engklek, siswa belajar menghitung butir-butir yang dipindahkan secara berurutan sehingga memahami urutan dan operasi hitung dasar sambil mengenal warisan budaya lokal. Strategi yang kedua yaitu pengembangan berpikir kritis dan strategi. Selain numerasi, permainan tradisional seperti engklek mendorong siswa untuk merencanakan langkah dan strategi yang terbaik untuk memenangkan sebuah permainan. Hal ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, pengambilan keputusan, serta kemampuan pemecahan masalah secara kreatif. Lalu strategi yang ketiga adalah menguatkan kesadaran budaya dan nilai sosial.
Pada strategi ini, guru akan menjelaskan asal-usul dan nilai-nilai budaya yang terkandung, seperti kerjasama, sportivitas, kejujuran, dan kepekaan sosial. Interaksi dalam permainan tradisional juga memperkuat kemampuan sosial dan emosional siswa, sekaligus menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap budaya lokal. Nah, berdasarkan penelitian di UPTS dan Sukusari Tuban, menemukan bahwa pembelajaran numerasi berbasis permainan tradisional engklek meningkatkan kemampuan numerasi siswa, khususnya pada materi penjumlahan dan pengurangan. Nah, secara signifikan dengan metode pembelajaran yang kontekstual dan menyenangkan. Nah, ini dikutip dari Rohayati dan Budiati tahun 2022. Selanjutnya uraian yang ketiga itu ada rancanglah pembelajaran membaca puisi rakyat, pantun atau parikan dengan pendekatan mindful learning agar siswa tidak hanya memahami makna teks, tetapi juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Lalu berikut adalah rancangan pembelajaran membaca puisi rakyat, pantun atau parikan dengan pendekatan mindful learning agar siswa tidak hanya memahami makna teks tetapi juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, berdasarkan praktik data pembelajaran yang terkini. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan dan motivasi dari guru. Pada kegiatan awal ini, guru akan membuka pelajaran dan mengajak siswa untuk fokus dan selalu hadir dalam kegiatan pembelajaran mindful. Di sini, guru akan menjelaskan pentingnya puisi rakyat sebagai warisan budaya yang mengandung pesan moral dan nilai kehidupan. Lalu yang kedua ada observasi dan penghayatan atau mindful observation. Siswa diminta secara bergantian untuk membaca puisi rakyat dengan fokus penuh pada kata dan ritme. Guru mengajak siswa untuk memperhatikan pola bahasa, irama, dan pesan yang disampaikan. Analisis mendalam dan diskusi. Diskusi kelompok ini dilaksanakan untuk membahas hasil pengamatan dan makna yang ditemukan, sekaligus untuk membangun berpikir kritis dan kolaboratif. Lalu, refleksi individu. Di sini, siswa diminta untuk menuliskan refleksi mengenai pengalaman mereka selama membaca puisi, nilai budaya yang mereka pelajari, dan bagaimana puisi tersebut relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Lalu ada pengembangan kreativitas. Sebagai penguatan, siswa membuat pantun atau parikan sederhana yang mengandung pesan moral atau nilai budaya yang mereka anggap penting. Nah, kegiatan ini menumbuhkan kreativitas sekaligus pemahaman mendalam akan struktur dan fungsi rakyat. Lalu ada presentasi dan sharing. Siswa mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas dengan penuh penghayatan dan kesadaran. Ini mengasah kemampuan komunikasi, empati, dan apresiasi terhadap budaya. Selanjutnya, uraian yang keempat yaitu jelaskan bagaimana guru dapat menilai hasil belajar siswa secara autentik dalam kegiatan proyek matematika dalam budaya pasar tradisional yang mengintegrasikan literasi dan numerasi berbasis kearifan lokal. Guru dapat menilai hasil belajar siswa secara autentik dalam kegiatan proyek matematika dalam budaya pasar tradisional yang mengintegrasikan literasi dan numerasi berbasis kearifan lokal dengan beberapa cara berikut. Yang pertama adalah penilaian produk proyek. Nah, di sini guru akan menilai produk akhir dari proyek siswa, misalnya presentasi atau laporan yang berisi pemecahan masalah matematika yang ditemukan di pasar tradisional. Misalnya perhitungan harga, pola transaksi, serta keterkaitan dengan nilai budaya lokal dan aktivitas pasar, serta keterkaitan dengan nilai budaya lokal dalam aktivitas pasar. Yang kedua, observasi proses pembelajaran. Di sini, guru akan mengamati keterlibatan siswa selama proses pelaksanaan proyek, khususnya kemampuan berkolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, serta penerapan konsep matematika dalam konteks budaya pasar tradisional. Yang ketiga ada jurnal dan refleksi siswa. Di sini siswa akan diminta untuk menulis refleksi pribadi mereka mengenai pengalaman belajar mereka, apa yang mereka pelajari dari matematika dan budaya lokal, serta bagaimana pemahaman mereka terhadap pentingnya pasar tradisional dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang keempat itu ada penilaian portofolio. Di sini, guru akan mengumpulkan karya siswa termasuk catatan-catatan pengamatan.
hasil wawancara dengan pelaku pasar, dokumentasi atau foto atau video pembelajaran, serta kesimpulan proyek. Nah, portofolio ini menjadi evaluasi komprehensif atau proses dan hasil belajar siswa. Yang keenam itu penilaian presentasi dan tanya jawab. Di sini siswa akan mempresentasikan hasil proyek mereka secara kelompok atau individu di depan kelas. Nah, di sini guru akan menilai kemampuan siswa dalam menyampaikan analisis numerasi dan literasi, budaya keterampilan komunikasi, serta kemampuan menjawab pertanyaan secara kritis dan mendalam. Uraian yang kelima yaitu berikan argumentasi kritis mengapa integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran berbasis deep learning penting untuk membangun literasi budaya dan numerasi kontekstual pada siswa sekolah dasar. Nah, sertakan landasan teori dan minimal satu para ahli. Jadi, integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran berbasis deep learning sangat penting untuk membangun literasi budaya dan numerasi kontekstual pada siswa sekolah dasar karena beberapa alasan kritis. Menurut Suryadi dan Zasiyah tahun 2023, integrasi nilai-nilai kearifan lokal di dalam kurikulum pendidikan dasar dapat memperkuat identitas budaya siswa secara signifikan. Nah, hal ini penting karena pembelajaran yang berakar pada budaya lokal membuat materi ajar menjadi lebih relevan dan bermakna bagi siswa. Nah, sehingga mereka lebih termotivasi dan mampu mengaitkan pengetahuan matematika dengan konteks kehidupan nyata yang ada di sekitar kehidupannya mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pendekatan deep learning yang mengedepankan pembelajaran personal, reflektif, dan aplikatif dapat memperkaya pengalaman belajar dan memberi ruang belajar bagi siswa untuk mengeksplorasi budaya lokal melalui aktivitas numerasi dan literasi. Nah, dengan demikian, siswa tidak hanya memperoleh pemahaman konsep matematika secara mendalam, tetapi juga mengembangkan kesadaran kritis terhadap lingkungan sosial dan budaya mereka. Nah, ini menciptakan pembelajaran yang holistik dan kontekstual yang sangat dibutuhkan pada abad 21. Dalam tinjauan teori menurut Vygotsky dengan konsep sosiokultur teori, pembelajaran terjadi secara optimal ketika pengetahuan dibangun dalam konteks sosial dan budaya yang bermakna bagi peserta didik. Nah, kearifan lokal sebagai konteks pembelajaran yang menyediakan zone of proximal development yang alami bagi siswa untuk mengembangkan literasi dan numerasi secara bertahap dan kontekstual melalui interaksi dan pengalaman nyata di lingkungan mereka.